Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Euforia mudik lebaran makin terasa terlihat dari makin ramainya pemberitaan persiapan sarana dan prasarana oleh pemerintah dan perbincangan persiapan masyarakat di media sosial. Semua pihak tentu berharap hasil yang sama, yaitu mudik lebaran tahun ini terselenggara dengan lancar dan aman. Amin. Nah, beberapa kebijakan diambil pemerintah nih demi mencapai kelancaran dan keamanan mudik lebaran. Seperti pelaksanaan program mudik gratis, penyiapan rekayasa lalu lintas di jalur mudik, pembatasan angkutan barang, hingga kebijakan work from anywhere atau WFA bagi PNS. Bahkan ya, siswa sekolah bakal menikmati libur lebaran lebih panjang tahun ini, yaitu mulai 21 Maret sampai 8 April 2025. Dan para siswa akan kembali masuk di tanggal 9 April 2025. Totalnya nih, siswa sekolah libur 20 hari. Buat kalian yang rencana mudik, gimana nih persiapannya? Komentar yang pertama dari @danxx. WFA sebelum lebaran ini ide bagus, tapi apakah semua instansi sudah siap? Jangan sampai malah bikin bingung pegawai karena perencanaannya kurang matang. Perlu adanya sosialisasi dan aturan yang jelas biar gak ada lagi yang dirugikan. Komentar berikutnya dari @harxx. Pemerintah kasih libur sekolah panjang, tapi lupa kalau banyak orang tua yang masih kerja. Harus ada kebijakan yang sinkron dong, biar gak bikin ribet. @dewxx. Mudik itu seru, tapi jangan sampai lupa sama kondisi tubuh. Jangan hanya fokus supaya cepet sampai kampung halaman, tapi juga pastikan tubuh biar tetap fit, biar gak kena microslip di jalan. @sunxx. Motor memang praktis, tapi resikonya besar. Kalau memang harus pakai motor, pastikan kondisi tubuh fit, pakai perlengkapan safety, dan jangan maksa perjalanan kalau udah capek. Semoga yang mudik untuk bertemu keluarga di kampung bisa lancar dan sampai tujuan dengan selamat. @2xx. Selain tenaga yang perlu disiapin, mudik juga perlu strategi keuangan juga. Atur pengeluaran buat bensin, tol, oleh-oleh, dan pastikan gak kalah belanja pas sampai kampung halaman. @hixx. Mudik lebaran selalu jadi momen yang ditunggu-tunggu. Tapi di balik perjalanan kita yang penuh semangat dan menuju kampung halaman, ada para polisi, petugas dinas perhubungan, tenaga medis, hingga relawan yang bekerja keras memastikan semua berjalan lancar. Mereka rela berjaga di jalanan, mengatur lalu lintas, dan memastikan keamanan para pemudik. Bahkan saat kita semua sedang bersiap merayakan lebaran. Salut untuk mereka yang tetap bertugas di saat orang lain berkumpul bersama keluarga. Semoga mereka diberikan kesehatan, kesabaran, dan tetap semangat menjalankan tugas. Komentar terakhir dari @mesxx. Salut dan terima kasih untuk para polisi dan petugas yang tetap siaga selama arus mudik. Di saat banyak orang pulang ke kampung halaman, mereka justru harus tetap berjaga di jalanan, memastikan arus lalu lintas aman dan lancar. Mulai dari pemerintah pusat sampai daerah dan berbagai instansi lainnya berlomba memberikan mudik gratis. Sebut aja ada mudik gratis dari Kementerian Perhubungan, terus mudik gratis BUMN 2025 yang diinisiasi Kementerian BUMN. Lalu ada juga mudik gratis dari PLN ataupun mudik gratis dari Pemprov DKI. Nah, terkait dengan jurus-jurus pemerintah untuk mempersiapkan mudik 2025 dan juga program mudik gratis nih. Tapi ada nggak ya masalah lain nih yang perlu diantisipasi? Apakah program yang diberikan seperti program mudik gratis ini bisa memecah konsentrasi mudik 2025? Kita tanyakan ini ke Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Instran, Dedi Herlambang. Halo Pak Dedi. Ya, Pak, aku mau tanya terkait dengan mudik nih Pak. Gimana sih Bapak melihat antisipasi dan persiapan mudik tahun ini Pak?
Ya kalau kondisi mudik tahun ini, kondisi mudik ini tetap berbeda kondisinya, berbeda dari tahun 2000, terutama berbeda kondisinya dengan tahun 2023 ya. 2023 itu puncak mudik karena mungkin 2021, 2022 itu kan habis Covid kan. Jadi puncak mudik itu 2023. Terus yang 2024 mungkin tidak ada perubahan signifikan. Lalu juga naik tapi kenyataannya juga tidak begitu signifikan ya 2024. Lalu yang 2000 ini kita prediksi ya karena ini juga ada kemungkinan juga ada dampak efisiensi seperti pemudik kan juga berkurang juga dampak itu juga berkurang. Lalu kalau prediksi mudik tahun 2024 kan 194 juta, sekarang hanya 160 juta kan sedikit. Jadi dampak efisiensi juga ada risiko juga mudik gratis dengan motor gratis ya, itu juga kurang. Naik kereta api itu juga dari 12.000 sekarang hanya 7.000-an untuk motor gratis. Lalu untuk Pelni juga tidak menggelar motor gratis, tapi disediakan mudik gratis. Kalau untuk tiket motor tidak disediakan. Jadi harapan kita memang untuk berkualitas keselamatan mudiknya memang mengurangi pengguna kendaraan roda 2 kalau mudik. Karena apa? Karena 70-80% kecelakaan di jalan itu adalah sepeda motor. Maka kalau kita ingin mudik kita berkualitas, memang mengurangi jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor. Jadi memang kira-kira memang seperti itu. Jadi untuk saat ini memang motor gratisnya memang berkurang. Di samping kereta api, Pelni juga tidak ada motor gratis. Jadi memang ada potensi nanti pengguna motor itu kemungkinan jauh lebih banyak. Karena mudik dengan motor gratis itu sudah berkurang dari tahun 2024. Gitu kira-kira. Jadi ya kita yang takutkan ya motor gratis ini tidak ada, lalu berkurang. Lalu mereka pulang menggunakan motor, resikonya seperti itu ya, resikonya kecelakaan kembali naik. Itu Mbak kira-kira. Nah, berarti masalah-masalah yang perlu diantisipasi apa aja nih Pak? Yang diantisipasi, karena kalau kecelakaan itu memang paling banyak di darat ya. Kalau di darat itu tahun 2024 saja itu 1 jam 4 orang meninggal dunia. Belum yang luka ringan, luka berat, itu kita juga tidak menghitung. Jadi memang konsentrasi kita untuk bagaimana sih sebenarnya mengurangi pemudik menggunakan sepeda motor. Karena memang di samping tidak manusiawi, satu sepeda motor itu bisa mudik 4 orang misalnya dengan anak 2. Kalau yang moda lain saya pikir tidak begitu masalah ya. Kereta api itu mesti lancar lah. Udara dapat diskon. Lalu juga jalan tol juga kena diskon. Yang menjadi masalah juga itu juga ya, kereta api itu mungkin dikecelakaan sebidang, pelintasan sebidang itu juga berbahaya. Kemarin aja sebelum mudik ya, sudah sehari bisa 2 kereta api tertampar truk, itu salah satu contoh ya. Jadi itu juga kita lakukan juga di pelintasan sebidang itu. Nanti kan GPK kereta itu kan akan sering, karena memang mungkin nanti kereta api juga ada kereta api tambahan. Biasanya kereta api itu nanti akan ada kereta tambahan itu sekitar H-7, H+7, biasanya itu nanti ada kereta tambahan. Nah, kalau ada grafik perjalanan kereta itu bertambah, otomatis akan banyak kereta api yang melintas. Nah, kalau kereta api melintas itu takutnya jalur kereta pelintasan sebidang itu tentunya akan sering buka tutup. Nah, ini diakibatkan pula nanti di pelintasan sebidang yang tanpa palang pintu. Nah, itu nanti akan ada kemungkinan juga yang kita takutkan mungkin ada resiko kecelakaan lagi di pelintasan sebidang. Itu kira-kira. Jadi memang tetap ada risikonya memang. Itu Mbak kira-kira. Oke, nah kalau terkait dengan mudik gratis nih Pak, sampai pembatasan truk, apakah ini mungkin bakal berpengaruh signifikan terhadap kelancaran dan keamanan? Oh, saya pikir tetap nggak ada jaminan ya. Kalau untuk jaminan kelancaran mungkin ya, tapi kalau jaminan keselamatan belum tentu. Jadi kalau untuk pengusaha truk sendiri kan kemarin kan juga sudah mengkritik juga, sudah keberatan karena biasanya H-7, sekarang kok bisa H-11 ya, H-11 truk tidak boleh lewat. Kalau memang lama ya memang lancar, tapi kan ada ekosistem yang terganggu, misalnya supply chain misalnya yang dibawa truk-truk itu ya, entah itu mungkin kalau truk-truk sembako mungkin tidak, tapi barang-barang keperluan komersil atau supply chain atau alat-alat atau bahan-bahan untuk perawatan di sektor tertentu ya, sektor
kegiatan yang lain ya, mungkin itu juga mungkin akan terganggu supply chain-nya karena memang diberlakukannya terlalu lama untuk waktu libur truk-truknya untuk jalan. Makanya kemarin ada ancaman truk mau mogok kerja lama juga. Itu kalau lancar masih lancar ya, semakin banyak truk itu libur tentunya lancar. Tapi kan ada pengorbanan juga dari ekosistem yang lain. Ekosistem lain itu seperti yang disampaikan, bisnis di sektor supply chain mungkin akan terganggu gitu Mbak kira-kira. Nah, Pak, ini kan selain di sisi transportasi ada juga kebijakan kayak WFA buat PNS dan libur anak sekolah yang lebih lama. Apakah ini bisa memecah konsentrasi arus mudik, Pak? Bisa, kalau WFA, work anywhere ya, itu tetap bisa. Tapi di samping itu tidak mengganggu pelayanan publik atau ekosistem ya bisa-bisa saja. Tapi kalau pelayanan publik yang seharusnya mungkin pengurusan perizinan surat-surat SIM, STNK misalnya, atau surat-surat tanah misalnya, itu kan juga harus on time ya. Kalau untuk bayar pajak misalnya kan harus on time. Nah, gimana kalau misalnya H-7 petugasnya sudah tidak ada? Nah, kalau soal keamanan atau kecelakaan lalu lintas, bisa ditekan dengan jurus-jurus tadi nggak sih, Pak? Oh, kalau masalah itu tidak ada jaminan, Mbak. Masalah kecelakaan itu tidak ada jaminan ya, work from anywhere. Karena tidak ada jaminan kalau untuk work from anywhere waktu libur anak sekolah lama itu kan keduanya hanya untuk memperlancar arus mudik atau arus balik ya. Tapi kalau kecelakaan ya kita tidak mudik pun setiap hari ada kecelakaan. Makanya tadi saya bilang 1 jam 4 orang meninggal dunia. Itu data 2024. Itu pun sudah menurun dari 2023. Itu pun sudah menurun. Nah, kalau nanti lebaran ya tentunya akan ada risiko peningkatan risiko kecelakaan. Kan itu sudah tiap tahun pasti seperti itu. Jadi kalau yang mudik itu banyak, juga nanti angka kecelakaannya juga naik banyak. Tetapi kalau volume mudiknya turun, ya seperti zaman COVID misalnya, juga akan turun. Misalnya seperti itu. Rata-rata memang pengalaman evaluasi mudik dari tahun-tahun sebelumnya, terutama di mudik sebelum COVID ya, 2019, 18, itu memang rata-rata yang meninggal H-7 sampai plus H-7, plus 7 lebaran, itu kurang lebih bisa 500-an, 400 sampai 500 itu yang meninggal dunia. Ya sangat sayang kan, mati sia-sia di jalan karena lebaran malah justru meninggal. Jadi memang meninggal dunia. Jadi masa-masa seperti ini yang kita harus tekan ya. Jadi makanya H-7, H+7 itu kan memang rentan. Makanya kalau diperpanjang sampai H-10 lalu H+10 tentunya akan mengurai kepadatan. Tentunya harapan kita juga sebagai stakeholder akan mengurangi resiko kecelakaan yang lebih tinggi. Kira-kira seperti itu ya. Itu Mbak. Oh ya Pak, di tahun ini kan juga ada pengerahan tim cyber nih untuk mengawasi travel gelap. Nah, masalah ini seberapa penting Pak? Begini, kalau travel gelap itu, mungkin travel gelap itu justru yang disukai oleh pemudik itu travel gelap. Karena apa? Karena memang harganya murah dan mereka door-to-door service. Itu travel gelap. Makanya kenapa dicari travel gelap itu adalah yang travel plat hitam. Jadi, tapi untuk resiko keselamatan tidak ada jaminan. Nah, seperti kecelakaan tahun lalu ya di Cipularang ya kalau salah, di tol yang Bandung ya, yang Grand Max yang travel gelap itu sampai meninggal dunia. Itu karena memang mereka travel gelap itu tidak menggunakan manajemen keselamatan ya. Karena apa? Karena dengan satu mobil itu mereka juga satu driver. Jadi mereka 24 jam itu mereka tidak istirahat. Habis nganter dari Jakarta Bandung, mungkin mereka istirahat cuma 1 jam 2 jam, balik lagi nganter lagi Jakarta Bandung. Mungkin Jakarta Bandung untuk kondisi yang peak time atau peak session itu bisa sehari bisa 3 kali trip mereka. Tapi kalau travel yang plat kuning atau travel resmi, mereka tetap menggunakan manajemen keselamatan. Satu mobil, mereka bisa 2 driver atau 3 driver, mereka bergantian. Jadi kalau sudah sampai Bandung, misalnya, drivernya ganti driver lain. Nanti sampai Jakarta, balik lagi, drivernya juga ganti lagi. Kalau travel seperti itu kan memang ada jaminan keselamatan, karena mereka menggunakan manajemen keselamatan yang tepat ya, gitu. Tapi kalau travel plat hitam, ya seperti tadi saya sampaikan, satu driver ya satu mobil, jadi PP trip bolak-balik ya supaya itu terus sampai sehingga ada potensi ada gangguan kecelakaan. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dedi. Oke, makasih Mak.
Nah, apakah segala program dan jurus pemerintah bisa mendorong pemudik menggunakan transportasi umum atau memanfaatkan program mudik gratis? Sementara itu, jika menggunakan transportasi pribadi, apa aja nih resiko yang mesti dihindari? Yuk kita obrolin bareng Dewan Pengawas Road Safety Association RSA Rio Octaviano. Halo Mas Rio. Halo. Mas, aku mau ngomongin soal mudik 2025. Ini kan sebenarnya kalau ngelihat pemerintah itu kan dia banyak bikin kebijakan-kebijakan ya Mas ya. Kayak mulai dari anak sekolah tuh liburnya jadi diperpanjang. ASN bisa mudik lebih awal karena work from anywhere gitu ya. Dan juga ada rekayasa lalu lintas seperti one way. Nah, mungkin melihat strategi pemerintah ini terkait mudik, cukup nggak nih Mas untuk membuat orang-orang nih mudik pakai kendaraan pribadi gitu, beralih ke transportasi umum? Pertama yang saya coba lihat di sini adanya penurunan jumlah pemudik ya, perkiraannya ya. Penurunannya itu sekitar 24% kalau nggak salah. Itu dibanding sama 2024. Lalu yang kedua terkait dengan persiapan mudik ini, sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah itu masih sama dengan yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah menyediakan mudik gratis. Transportasi untuk mudik gratis itu. Nah, hematnya menurut saya, karena gini, kami kan sebetulnya RSA itu sebelum pemerintah melakukan ini kita pernah turun ke jalan lah. Hampir setiap tahun kita turun ke jalan, kita melihat kondisi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Jadi memang dari kacamata kami, mudik dengan kendaraan pribadi itu kami tidak menyarankan. Karena terlalu banyak aspek-aspek yang harus dipahami dan harus patuhi gitu ya. Contoh kayak misalnya setiap kami turun tuh di Kalimalang tuh perempatan Kalimalang, di mana di situ permulaan atau pertemuannya hampir seluruh arus mudik yang ke arah Jawa Tengah gitu ya. Itu kita berdiri di situ 15 sampai 30 menit itu pasti ada laka gitu ya. Motor jatuh, terus kita ngelihat adanya indikasi-indikasi pemudik yang mengantuk gitu ya. Bukan hanya drivernya atau ridernya tapi juga penumpangnya gitu ya, yang memang tidak mumpuni lah untuk melakukan mudik. Jadi menurut kami terkait dengan mudik, pertama kali kami sangat menyarankan untuk mengikuti program mudik pemerintah ini. Oke, seperti dikatakan Mas tadi, setiap tahun mudik gratis itu memang sudah disediakan oleh pemerintah gitu ya. Tapi kenapa nih Mas, orang-orang ini lebih suka mudik pakai kendaraan pribadi ketimbang transportasi umum? Apakah memang transportasi umumnya nih masih kurang memadai kah atau ada faktor lain yang menyebabkan? Ini pernah kita bahas nih waktu itu sama teman-teman. Jadi kadang-kadang nih teman-teman kita ada beberapa yang mencari hal yang gimana ya. Jadi kayak ada yang sudah satu hal yang sudah terbiasa gitu. Ini aspek pertama. Jadi kebiasaan. Oke, jadi tradisi. Mereka sudah terbiasa ya menggunakan kendaraan pribadi di mana itu jauh lebih bebas ya. Mereka lebih bebas mengatur waktunya, lebih bebas secara pergerakan mereka sendiri, bahkan sampai ke titik akhirnya, ke last pointnya ya, tempat tujuan mereka. Di mana itu belum bisa didapatkan oleh transportasi yang disediakan oleh pemerintah. Contoh, kalau misalnya kita menggunakan bis gitu ya, ya begitu nyampe di kampungnya dia harus masih nyambung lagi misalnya gitu. Nyambung lagi atau jalan lagi. Nah itu yang harus diperhatikan juga sama pemerintah. Ini mungkin masukan dari kami. Kalau mau memaksimalkan juga koordinasi dengan pemerintah daerah agar mereka juga menyediakan transportasi itu. Apakah saya yang belum tahu gitu ya, atau memang tidak ada, saya nggak tahu nih. Tapi setahu saya, sependek pengetahuan saya, memang saat ini yang diakomodir adalah kendaraan dari point to point. Jadi dari terminal ke terminal, misalnya gitu ya. Tapi tidak ada yang mengarah ke tempat rumahnya atau tempat tujuan akhirnya. Terus yang kedua adalah kadang ada pride dari si pemudik. Kadang kan dia misalnya dia ya ini nggak tahu ya ini, tapi kadang-kadang ada beberapa pride yang mau menunjukkan bahwa keberhasilannya di ibu kota nih seperti ini loh. Saya udah berhasil nih beli motor
saya udah berhasil nih beli mobil, dibawalah ke kampung. Iya. Itu salah satu aspek kenapa orang lebih mementingkan dengan kendaraan pribadi. Jadi dua aspek itu yang mungkin bisa diperhatikan oleh pemerintah agar bisa lebih memaksimalkan transportasi publik gitu. Oke. Nah, Mas, tadi kan berarti ada faktor tradisi, ada faktor last mile-nya gitu ya yang belum mumpuni gitu, dan juga mungkin ada faktor pride. Tapi mungkin dari pemudik sendiri risikonya tuh apa nih Mas yang perlu dipertimbangkan begitu? Resikonya tadi yang saya bilang ya, laka itu, kecelakaan itu. Jadi kita tahu bahwa idealnya ketika kita berkendara itu ngantuk itu ya harus tidur, itu idealnya kan. Iya. Tapi kan antara teori dengan praktek itu akan sangat berbeda. Contoh, misalnya saya tahu bahwa ketika mengantuk itu obatnya cuma satu, cuma tidur gitu. Tapi ketika saya ada di jalan gitu ya, udah ada di tengah jalan, kadang-kadang sebentar lagi deh, kayak ini masih kuat nih, sebentar lagi deh, kayak masih kuat. Nah, batas toleransi itu tiap manusia kan beda-beda. Iya. Misalnya saya masih bisa mentoleransi kantuk itu dalam waktu 1 jam misalnya gitu. Tapi juga ada orang yang nggak bisa, cuma 15 menit misalnya gitu. Terus dia terjadi mikrosleep. Ini yang bahaya. Ini dari satu aspek ya, dari aspek kelelahan dulu. Iya. Dari aspek kelelahan ini yang memang harus dipahami oleh teman-teman semua yang pemudik. Lalu yang kedua adalah faktor resiko dari pihak ketiga. Yang saya bilang tadi, kitanya udah aman nih. Kita udah hati-hati, tapi dari yang lain nih tiba-tiba nabrak kita atau nyerempet kita, dan ini kecenderungannya banyak di roda 2 ya. Untuk motor ini masih ada kemungkinan mereka terserempet, untuk minor accident maupun major accident ini masih sangat memungkinkan. Kita juga harus melihat dari kondisi masyarakat kita. Ini yang makanya RSA berkali-kali bertahun-tahun kita selalu bilang kalau misalnya pemerintah jangan hanya kompaknya tuh dan seriusnya itu jangan hanya pada saat Lebaran gitu, atau pada saat mudik hari raya lainnya. Karena apa? Karena apa yang terjadi ini adalah sebuah faktor akumulasi dari sebuah karakter pengguna jalan kita. Jadi gini, misalnya pemerintah bilang, kalian kalau mau jalan kalau ngantuk tidur ya, itu kan teorinya. Pemerintah kan top down ya, dia hanya bisa menyuruh, dia hanya bisa memerintah. Tapi ketika di lapangannya seperti apa, pemerintah udah lepas tangan, gitu kan? Karena nggak tahu nih. Nah, karakter inilah yang harus dirubah. Inilah yang makanya dari tahun ke tahun kita bilang jangan cuman koordinasinya itu, seriusnya itu jangan cuman pada saat hari raya. Itu yang saya tekankan dari tahun ke tahun. Sebenarnya padahal kalau misalnya kita ngomongin perilaku berkendara itu kan nggak mungkin berubah dalam 1 atau 2 hari gitu ya Mas ya? Betul sekali. Ya, right. Standarnya itu kalau RSA kan punya segitiga RSA ya. Rules, skills, and attitude. Ketiga aspek ini adalah aspek yang memang harus dipandang secara komprehensif. Ini adalah pandangan konsep umum dari keselamatan jalan menurut RSA ya. Rules adalah pertama patuhi aturan gitu ya. Mereka mematuhi aturan, sepaling simpelnya adalah mematuhi lampu merah dan marka garis stop. Itu sesimpel itu gitu. Jadi bagaimana kita mau memacu diri kita, para pengguna jalan ini memacu diri kita untuk bisa mematuhi aturan jalan. Skills adalah memahami keterampilan berkendara mereka. Tidak semua orang memiliki keterampilan yang baik. Contoh, ada beberapa karakter dari pengemudi itu adalah migrasi. Misalnya, dia tadinya bawa motor, terus alhamdulillah dia dapat rezeki, dia bawa mobil, beli mobil, tapi sifat motornya belum hilang, gitu ya. Nah, transisi ini harus kita pahami. Terus mobil, apalagi kalau mobil di jalan tol lah misalnya gitu ya. Di jalan tol kita tahu aturannya adalah 60 minimum speed, 80 maximum speed, 100 km per jam itu kalau untuk tol luar kota, di antar kota. Nah, patuhi itu. Jadi kalau misalnya kira-kira speednya nggak sampai 100, ya jangan ada di lajur paling kanan. Karena apa? Itu akan mempengaruhi tadi yang saya bilang, faktor kedua, skills, keterampilan berkendara. Tidak semua orang berketerampilan yang sama gitu. Ketika kita jalan pelan tapi di kanan
Tapi yang di belakang ini jalan kenceng nih. Gitu. Tidak semua orang bisa panic braking, tidak semua orang bisa surfing dalam kondisi yang sama. Akhirnya apa? Saya merasa udah tertib kok gitu kan. Tapi tiba-tiba ditabrak. Nah, itu kan dari sisi skills. Ya, dari sisi A-nya itu adalah attitude. Bagaimana kita tempo seliro sama sesama pengguna jalan. Contoh, jangan salip menyalip, jangan menyalip antrian. Itu adalah sebuah attitude yang cukup darurat ya di negara ini. Oke, baik. Mas Rio, terima kasih banyak ya Mas ya atas waktunya. Newsbeat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyetujui adanya gencatan senjata. Ini disampaikan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyatakan setuju menghentikan serangan ke fasilitas energi Ukraina. Tak sekedar setuju, Zelensky menyatakan pentingnya rincian penjelasan dari Amerika Serikat. Bagi Zelensky, Ukraina bakal mempertahankan gencatan senjata kalau Rusia bisa mematuhi kesepakatan. Amerika Serikat juga mesti menjamin kendali dan penerapan gencatan senjata. Sebelum menyatakan setuju tidak menyerang fasilitas energi Ukraina, Rusia dan Amerika Serikat mengadakan pertemuan yang membahas Ukraina dan kerjasama bilateral antara kedua negara tersebut. Selama perbincangan 90 menit itu, Putin setuju berhenti saling serang infrastruktur energi selama 30 hari. Namun belum ada kepastian kapan gencatan senjata dilakukan. Selama perbincangan, Putin juga menegaskan resolusi konflik harus komprehensif, berkelanjutan, dan jangka panjang. Pemerintah Jepang berencana mengenakan biaya masuk ke jalur utama pendakian Gunung Fuji. Biaya masuk bakal diterapkan pada musim panas demi mengatasi kepadatan pengunjung. Pengenaan tarif bukan yang pertama terjadi lantaran jalur Yoshida sudah menerapkan tarif 2.000 yuan. Saat ini prefektur Shizuoka yang menaungi 3 jalur pendakian Gunung Fuji bakal menerapkan tarif di jalur pendakian Fujinomiya, Subashiri, dan Gotemba. Rencananya tarif yang dikenakan adalah 4.000 yuan atau setara Rp438.000. Overtourism kabarnya mengancam Gunung Fuji. Gunung ikonik di Jepang tersebut mengalami overtourism yang menyebabkan kekhawatiran polusi, kepadatan, dan perilaku mengganggu dari wisatawan. Tak sekedar mengenakan tarif, Jepang juga membatasi pendakian sejak Juni 2024. Pan Entertainment yang memproduksi serial When Life Gives You Tangerines membantah aktris IU menerima bayaran 500 juta won per episode. Pan tegas menyebut rumor tersebut sepenuhnya salah, tapi mereka tidak menyebut berapa besaran bayaran sang aktris pemeran Oh Ae-sun tersebut. Rumor ini menyebar di komunitas online di mana IU dan Park Bo-gum disebut mendapatkan bayaran 500 juta won atau setara 5,6 miliar rupiah per episode untuk series yang tayang di platform Netflix tersebut. Namun sampai saat ini belum ada respon terkait bayaran dari aktor Park Bo-gum yang memerankan karakter suami IU, Yang Kwon-sik. Drama When Life Gives You Tangerines sudah tayang 2 volume, di mana setiap volume dirilis 4 episode. Drama ini mengisahkan perjuangan Ae-sun dan Kwon-sik yang tinggal di Jeju, di mana drama asal Korea Selatan itu mengisahkan ketidakadilan gender di masa lalu dan kisah romansa dari kedua pemeran utama drama tersebut. Drama ini juga mengisahkan perjuangan Ae-sun dan Kwon-sik mendukung pendidikan anak perempuannya, juga menghindarkannya dari ketidakadilan gender. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Anggota Komisi Kesehatan DPR RI Arzetti Bilbina meminta pemerintah memastikan kualitas parsel online yang marak beredar jelang Lebaran Idul Fitri agar memenuhi standar keamanan pangan. Kata dia, pemerintah melalui Satgas Pangan harus memastikan kualitas mutu dan gizi paket pangan dalam parsel Lebaran tersebut. Menurutnya, selama ini pengawasan dan razia parsel Lebaran hanya fokus di pasar maupun toko offline, sementara penjualan parsel melalui marketplace hingga saat ini belum ditemukan pola pengawasan yang efektif. Padahal, kata dia, ancaman terhadap parsel kedaluarsa bahan di bawah standar gizi masih bisa terjadi. Arzetti mengungkapkan penjualan produk secara online mengalami peningkatan mengingat makin masifnya kemudahan untuk membeli produk termasuk membeli parsel. Dia meminta pemeriksaan standar mutu pangan di gudang-gudang penjualan toko online agar dapat memastikan produk yang dijual aman untuk dikonsumsi. Masih dari Jakarta, Wakil Presiden
Gibran Rakabuming meminta para pengajar beradaptasi cepat dengan perkembangan teknologi. Menurut Gibran, itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang percepatan transformasi digital di Indonesia melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Gibran mengatakan AI merupakan teknologi penunjang kreativitas dan produktivitas. Itu sebab, kata dia, pemanfaatan AI dalam proses belajar mengajar bukan merupakan jalan pintas untuk menemukan jawaban. Wapres menyampaikan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan AI di dunia pendidikan merupakan sebuah keniscayaan agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Untuk itu, Wapres meminta tidak hanya peserta didik, para pengajar juga harus cepat beradaptasi dengan perkembangan ini. Terakhir mampir Yogyakarta, tempat khusus parkir atau TKP Abu Bakar Ali di kota Yogyakarta akan segera berubah fungsi. Area yang selama ini menjadi tempat parkir kendaraan akan disulap menjadi ruang terbuka hijau atau RTH. Rencana ini merupakan bagian dari upaya mendukung pelestarian kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO beberapa waktu lalu. Pembongkaran TKP Abu Bakar Ali menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian Sumbu Filosofi sebagai situs warisan budaya dunia. Melalui perubahan fungsi lahan ini, diharapkan kawasan tersebut semakin sesuai dengan nilai historis dan estetika yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Itu tadi obrolan kita soal segala kesiapan mudik 2025. Kalau kalian punya pendapat atau komentar, bisa banget nih dibagikan di kolom komentar yang tersedia di fitur interaktif podcast What's Trending di kbrprime.id atau di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.